Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillazi anzala furqana lil alamin basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsul ladzi anzala 'alaina bi anwa'in na'ami midrara. Amma ba'd. Yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berhadir di masjid yang mulia ini sambil menunggu sholat zuhur berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita, ya, panutan kita, teladan kita sampai akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat beliau yang menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman kelak. Baik, adapun ceramah saya pada hari ini adalah dua esensi puasa Ramadan, ya, dua esensi dari puasa Ramadan. Murid-murid sekalian, esensi dari puasa Ramadan ini ada banyak sekali, ya. Namun yang akan saya bahas hanya dua saja. Kenapa? Karena waktu kita terbatas. Apa yang saya bahas yaitu kejujuran dan juga menahan amarah. Apa itu? Kejujuran dan menahan amarah. Kejujuran. Tahu nggak kejujuran? Kejujuran itu adalah hal yang sangat penting bagi kita semua, ya. Karena nilai seorang itu juga dinilai dari jujurnya. Kalau kita banyak bohongnya, maka nilai kita di hadapan manusia dan juga Allah itu semakin tidak ada nilainya, ya. Apalagi di bulan puasa Ramadan ini, kejujuran itu adalah hal yang sangat penting. Kita tidak berani berbohong di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini apabila kita berbohong, maka akan batallah pahala puasa Ramadan kita, ya. Batal pahala puasa kita. Jadi sekali kita berbohong, hilanglah pahala puasa kita. Jadi yang tinggal apa? Yang tinggal hanya lapar, haus, dan capek saja. Tidak ada apa-apanya. Ada hadis yang mengatakan, bukan hadis, berani itu, jujur itu adalah baik, ya. Dilengkapi dengan hadis Nabi SAW, alaikum bisidqi, ya. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birra. Karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannati. Dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Wa iyyakum wal kadhiba. Hati-hatilah kalian dalam berbuat dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujura. Karena sesungguhnya orang yang berdusta itu akan mengantarkan pada fujur. Apa arti fujur? Kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilal nari. Dan kejahatan itu akan mengantarkan kepada neraka. Ma yazal rajulu yakzibu wa yataharral kadzib.
Dan orang yang terbiasa jujur dan senantiasa dan orang yang senantiasa berbuat bohong, terus berbuat bohong, hatta yuktaba indallahi kazzaban, ya. Dan dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang pendusta. Jadi anak-anak kami sekalian, jadilah kalian yang pribadi yang jujur, ya. Karena jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga, dan akan dicatat di sisi Allah sebagai hamba yang jujur. Sebaliknya, orang yang senantiasa berbohong akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang bohong, dan dia juga akan dekat dengan kejahatan dan juga nerakanya Allah. Mau jadi orang jujur atau jadi pendusta? Nah, jujur ya, insya Allah ya, di bulan Ramadan ini kita didik diri kita menjadi pribadi yang lebih jujur. Kemudian yang kedua, esensi yang kedua adalah menahan amarah. Tahu amarah enggak? Apa itu amarah? Ya, amarah itu adalah marah, ya. Jadi semua manusia punya sifat marah dalam diri kita masing-masing. Kita ada sifat marahnya. Tapi gimana cara kita mengendalikan emosi kita ini supaya nggak marah? Ya, gimana caranya? Ada hadis dari Rasulullah yang mengatakan seperti ini. Barang siapa yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah, padahal dia mampu melampiaskannya, maka nanti di hari kiamat Allah akan memanggil orang tersebut di hadapan seluruh makhluk untuk memilih atau memiliki bidadari yang mana saja yang dia suka. Masya Allah kan? Jadi pahala orang yang menahan amarahnya itu adalah sangat luar biasa. Kenapa kita nggak boleh marah? Karena marah itu, ketika kita marah akan menimbulkan banyak hal negatif. Salah satunya apa? Kata-kata keji, kasar, maki-makian, kata-kata laknat, banyak kata-kata yang tidak berfaedah, dan ujung-ujungnya kita akan menyesal. Jadi ketika kita marah dianjurkan untuk diam, ya. Ketika kita diam kita akan terhindar dari perilaku-perilaku yang tadi itu. Sebagaimana hadis Rasulullah yang mengatakan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila kalian marah, maka diamlah kalian. Kalau nggak bisa diam, menghindarlah dari situ, ya. Kalau juga nggak bisa, ambil wudhu, sholat untuk menghentikan amarah tadi. Kenapa? Karena marah itu berasal dari setan, dan setan itu tercipta dari api, bawaannya panas gitu. Jadi didinginkan dengan air wudhu. Ya, jadi saya berharap kepada kita semua di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi pribadi yang jujur, ya. Di mana saja kita jadi pribadi yang jujur, ya. Kemudian menahan diri kita dari rasa marah, dan marah itu bisa aja terjadi dimanapun, dengan siapapun dan kapanpun. Tapi kita orang yang beriman, tahanlah marah kamu itu, ya. Dengan cara apa? Dengan cara bertakwa kepada Allah. Sebagai penutup, ya, di bulan Ramadan ini semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, baik itu puasa, sholat, baca Quran kita, sedekah kita, dan kebaikan yang lainnya, ya. Dan juga jangan hanya di bulan Ramadan aja kita menambah amal soleh itu. Implementasinya adalah setelah bulan Ramadan ini berlalu. Apakah kita tetap menjadi pribadi yang baik atau kembali lagi seperti dahulu? Jadi jangan sampai ibarat merajut, ya. Kita merajut banyak kebaikan di bulan Ramadan. Jangan sampai setelah bulan Ramadan kita merusak kembali rajutan itu. Itu menjadi pribadi yang rugi. Jadi supaya nggak rugi apa? Lanjutkan, ya, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ke bulan-bulan berikutnya, insya Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.